Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Wafi dengan NIM 21110951004. Di sini saya merupakan mahasiswa yang mengampu mata kuliah Sistem Digital kelas B. Em, saya akan menjelaskan rangkaian encoder-decoder dengan judul aplikasinya itu adalah penghitung barang pesanan e-commerce. Nah, jadi yang pertama itu barang itu akan ditimbang beratnya itu eh, melalui sebuah eh, tempat yang melalui sebuah permukaan yang horizontal di mana di bawahnya itu terdapat sensor load cell. Nah, di sini apabila beratnya itu lebih sama dari 15 kilogram, maka pintunya itu akan terbuka. Langsung saja kita coba eh, mensimulasikan rangkaiannya. Nah, ini apabila dia itu lebih dari 15 kilogram maka dia akan terbuka. Di sini saya menggunakan komparator inverting. Kenapa saya menggunakan komparator inverting? Maksudnya menggunakan komparator non inverting karena agar output atau keluarannya itu adalah positif nantinya. Ketika dia positif, kemudian dia dideteksi oleh detektor non-inverting, di mana keluaran non-inverting itu apabila VIN-nya itu lebih besar sama dari Vref, maka outputnya itu adalah positif. Karena saya pingin batas dari eh, in- indeks pengaturannya ini itu ketika dia melewatinya maka dia akan hidup. Maka saya menggunakan detektor non inverted. Jadi pada saat dia 16 volt 16 kilogram outputnya itu akan output dari komparator non inverting menggunakan rumus satu ditambah RF di mana RF-nya itu 500 ribu ohm, kemudian RI-nya itu 10.000 ohm, dikali VN-nya itu adalah 3,82 milivolt. Jadi diperoleh nanti tegangan keluarannya itu adalah 0,3 volt. Lalu untuk indeks pengaturan atau Vref-nya itu adalah 0,29 volt, di mana 29% nanti itu dikali dengan eh, tegangan atau tegangan supply-nya 1 volt. Lalu diperoleh outputnya itu adalah plus V saturasi. Namun apabila dia tidak mendeteksi atau tidak lewat dari 15 kilogram, maka pintunya itu tidak akan terbuka dan tegangan yang terbaca di detektor non-inverting ini adalah negatif karena VI-nya itu kurang dari tegangan referensi. Lalu kita eh, masuk ke jalan selanjutnya, di mana ketika dia membuka dan barang itu melosor ke arah treadmill, di treadmill ini itu terdapat sensor peer, di mana sensor peer ini akan mendeteksi barang yang masuk. Ketika dia mendeteksi barang yang masuk, maka indikator treadmill-nya itu akan bekerja. Di sini saya menggunakan self bias, di mana untuk self bias itu eh, dia itu akan bekerja atau transistornya itu akan on ketika eh, tegangan VBE-nya itu besar dari 0,7. Ketika dia on, eh, tegangan supply 12 volt ini akan mengalir ke relay. Lalu dari relay dia itu akan menuju ke kolektor, lalu ke emitor dan ke ground. Nah, pada saat dia di relay itu ada arus di kumparannya yang mengakibatkan switch ini itu menutup.
ketika dia menutup, dia itu akan menyebabkan adanya loop tertutup di rangkaian yang ini, rangkaian yang ada motornya. Nah, kemudian dia akan menyebabkan baterai ini menyuplai arus ke LED, ke resistor dan ke LED, lalu ke motor. Selanjutnya, ketika treadmillnya bekerja, di sini dia itu akan dideteksi oleh sensor infrared, di mana infrared ini tuh diletakkan setelah pintu masuk barang. Nah, ini nah, pada saat dia satu, nah di sini ketika barang itu melewati treadmill, lalu dia itu dideteksi oleh sensor infrared, maka akan counter up asinkronus itu akan menghitung melalui decoder, lalu ke 7 segmen common anoda. Yaitu akan menghitung barang yang masuk. Di sini karena yang masuk satu, maka dia akan menunjukkan angka satu. Lalu apabila ada barang kedua yang masuk, maka dia akan menunjukkan angka 2. Nah, di sini kan kita menggunakan sebuah rangkaian counter up asinkronus, di mana barang itu akan, apabila ada data yang masuk, dia akan kebaca dan langsung keluar satu. Kebaca lalu keluar, eh, dia itu menggunakan prinsip shift register, dengan menggunakan rang IC dari JK flip-flop. Nah, jadi pada saat dia hidup, itu relay itu akan eh, mengaktifkan switch. Jadi ketika dia mengaktifkan switch, otomatis eh, supply yang masuk pada rangkaian kontra asinkronus ini adalah supply yang terhubung ke SW-SPDT. Pada saat dia aktif, dia itu akan menyebabkan set kaki set itu menjadi nonaktif, karena kaki set di sini adalah adalah low aktif. Jadi pada saat dia nonaktif, otomatis yang akan mengatur rangkaian tersebut adalah eh, kaki J dan K. Pada saat kaki J dan K ini yang mengatur, kemudian diberikan sebuah clock. Di sini clocknya adalah eh, dalam kondisi fall time, di mana pada saat dia kondisi 1 ke 0, maka dia itu akan men-trigger untuk menghasilkan data yang terbaca. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke IC 7447, di mana 7447 ini adalah IC decoder BCD to 7 segment. Lalu ke common anoda untuk menghasilkan bilangan desimalnya.
Lalu ketika operator itu ingin meriset tampilan seven segmennya, maka dia itu akan eh, melakukan akan menekan tombol pada touch sensornya. Jadi eh, pada saat ini mendeteksi adanya eh, indikator jari, itu dia akan meriset. Nah, di sini kaki reset itu adalah low aktif. Ketika dia low aktif, maka dia akan membuat output dari key itu menjadi nol atau mengatur outputnya itu menjadi nol. Dan yang terbaca di eh, common anoda di sini adalah nol. Lalu untuk di common anoda yang terhubung pada touch sensor itu akan satu karena menandakan sensor touch-nya itu aktif dan mereset seven segment common anoda. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang aplikasi dari encoder-decoder untuk judul penghitung barang pesanan e-commerce. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.